Telah mengambil pedang kuno, dia memindai dengan indera ilahi dan segera menjadi bersemangat. Ia mengambil napas dalam-dalam sebelum memasukkan pedang ke dalam tasnya. Pedang ini sangat kuat, namun dia tidak pernah berpikir bahwa struktur pedang akan serupa dengan bendera pembatasan. Ada banyak batasan ditempatkan pada pedang, dan itu semua adalah pembatasan serangan murni. Akibatnya, pedang ini sangat kuat, dan karenanya berguna bagi Wang Lin. Wang Lin membaca sekilas tentang mereka, dan memperhatikan bahwa sebagian besar pembatasan adalah yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Pembatasan ini ada dalam kelompok 3 dengan total 300 kelompok. Sejumlah besar pembatasan ini bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari Wang Lin dalam waktu singkat. Dia menahan keinginannya untuk segera mempelajarinya dan mengeluarkan tas penyimpanan kultivator berbaju hijau. Dia memindainya dengan indera ilahi dan kemudian ekspresinya menjadi aneh lagi. Setelah waktu yang lama, Wang Lin menghela nafas. Membunuh orang untuk harta di alam surga memang menggoda. Hanya ada 3 item di dalam tas pemegang. Item pertama adalah sepotong batu giok, item kedua adalah kuali kembali, dan item terakhir adalah bundel batu roh berkualitas tinggi. Ada ratusan batu roh berkualitas tinggi. Bahkan dengan kemampuan Wang Lin, dia tidak bisa membantu tetapi menjadi bersemangat pada ratusan batu roh berkualitas tinggi. Dia melihat sekitar dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek. Sepertinya kemampuanku masih belum cukup baik. Sebenarnya sulit untuk menyalahkan Wang Lin, karena batu roh berkualitas sangat langka di Suzaku. Tidak ada banyak batu roh berkualitas tinggi di planet ini yang berasal dari sekte Dalo. Tetapi sekte Dalu adalah sekte lama yang berusia puluhan ribu tahun. Jadi mereka secara alami telah menimbun cukup banyak. Setelah memindai batu giok, dia benar-benar mengerti situasinya. Sekte Dalo telah menemukan total 37 fragmen di alam surgawi setelah memasukkannya berkali-kali. Mereka kemudian secara diam-diam menempatkan transfer array pada masing-masing dari mereka. Namun, array transfer dibangun di alam surgawi, sehingga mereka tidak dapat diaktifkan oleh batu roh normal. Ini juga mengapa kultivator berbaju hijau memiliki begitu banyak batu roh kualitas atas padanya. Setelah ini, Wang Lin mengerti bahwa banyak kultivator yang memasuki alam surgawi adalah sekte besar seperti sekte Dalu, yang memiliki array transfer mereka sendiri yang diatur di sekitar. Hanya mereka yang datang ke sini untuk pertama kalinya, atau kultivator mandiri, yang akan terbang dan mendarat secara acak di sebuah fragmen. Mata Wang Lin menyala saat dia melihat kuali kembali. Fungsi kuali ini adalah untuk kembali ke planet asal mereka. Jadi jika Wang Lin menggunakan ini, apakah dia akan kembali ke Suzaku atau ke sekte Dalo? Wang Lin merenung sedikit sebelum menyimpannya dan memastikan untuk memisahkannya dari kuali kembalinya sendiri. Jika dia secara tidak sengaja menggunakan yang salah dan benar-benar dipindahkan ke sekte Dalo, itu akan sangat berbahaya. Setelah menyelesaikan semua ini, Wang Lin melemparkan batu giok yang dipegangnya ke depan dan memindainya dengan akal ilahi. Batu giok mulai bersinar ketika formasi dengan 2 alur muncul. Jelas, kedua alur ini adalah untuk batu roh. Tanpa kata, Wang Lin mengeluarkan 2 batu roh berkualitas tinggi dan secara akurat melemparkannya ke alur. Formasi mulai bergerak ketika batu giok bersinar lebih terang. Gambar peta akhirnya muncul. Gambar ini tidak asing bagi Wang Lin. Itu adalah pemandangan yang sama yang dilihat semua orang saat mereka turun ke alam surgawi, yang sekarang tampak seperti cermin yang hancur. Dalam gambar ini, ada 37 fragmen yang bersinar, menciptakan kontras terhadap fragmen abu-abu yang tak terhitung jumlahnya. Wang Lin melihat gambar itu dan mengingat sebuah fragmen tempat dia jatuh. Matanya bergerak cepat dan menemukan di mana dia saat ini berada. Tangan kanannya menunjuk ke salah satu fragmen. Gambar menghilang dan formasi diaktifkan, lalu sosok Wang Lin menghilang. Pada salah satu fragmen di ujung alam surgawi, angin sangat kencang dan ada keretakan besar di langit. Angin dingin bertiup dari celah dan masuk ke dalam fragmen itu. Seolah-olah seluruh fragmen diselimuti kekuatan celah itu. Tempat ini tidak memiliki gunung. Itu tampak seperti gurun. Tempat ini awalnya memiliki gunung dan sungai, tapi selama runtuhnya alam surgawi, salah satu harta surgawi jatuh di sini dan menciptakan keretakan itu. Adapun harta, itu hancur setelah menciptakan keretakan dan berubah menjadi angin kencang yang bertiup melintasi pecahan. Pada saat ini, di tengah angin kencang ini, formasi muncul di langit. Formasi membentuk pilar cahaya yang menghalangi angin, tetapi pilar itu bergetar keras. Seolah-olah itu bisa pecah kapan saja. Sosok Wang Lin muncul dalam formasi.
Dia melihat sekeliling dan mengerutkan kening. Fragmen ini terlalu berbeda dari yang terakhir dia pakai. Jika yang itu dianggap relatif utuh, maka yang ini benar-benar hancur. Menurut logika, seharusnya tidak ada alasan bagi sekte Dalo untuk menempatkan formasi di sini. Wang Lin merenung sedikit. Dia melihat pilar bergetar hebat. Jadi dia dengan cepat keluar dari formasi. Saat Wang Lin berjalan keluar dari pilar, dia merasakan angin seperti pisau menghantam tubuhnya. Setelah dia meninggalkan formasi, dengan cepat menyembunyikan dirinya menggunakan metode khusus. Hanya ada satu suara yang bisa didengar. Lolongan angin. Itu terdengar seperti ada banyak orang yang menangis. Saat Wang Lin turun, suaranya semakin keras. Saat dia mendarat di pasir, tiba-tiba dia menjadi waspada. Dia dengan cepat berbalik dan melihat bahwa di dalam angin yang melolong, sosok hitam muncul satu persatu. Hati Wang Lin terkejut ketika dia melihat sosok hitam, tetapi akal ilahi tidak merasakan apa-apa. Tanpa sepatah kata pun, dia membuka tas penyimpanannya dan mengeluarkan bendera pembatasan. Pada saat ini, sosok hitam menjadi jelas, menyebabkan Wang Lin membuat ekspresi aneh. Semua tokoh ini adalah wanita yang sangat cantik. Para wanita mengenakan gaun berwarna pelangi yang indah, dan di belakangnya ada sekelompok anak lelaki yang memegang nampan dengan buah surgawi dan anggur yang lezat. Ada orang-orang berbicara dan tertawa ketika mereka berjalan menuju Wang Lin. Wang Lin mengerutkan kening. Dia melihat bahwa orang-orang ini berbicara, tetapi tidak mendengar suara dari mereka. Lingkungan sekitar masih dipenuhi dengan deru angin dan tidak ada yang lain. Perlahan-lahan, orang-orang ini semakin dekat. Kemudian Wang Lin memperhatikan sosok hitam yang muncul di atas mereka. Sosok-sosok ini adalah para pria muda yang terbang di atas awan. Mereka tampak seperti sedang menjaa para wanita ini saat mereka memindai lingkungan mereka. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menyingkirkan bendera pembatasnya. Orang-orang itu sekarang di depannya. Dia tidak menghindari atau menghindari mereka, dia hanya membiarkan mereka berjalan melewatinya. Salah satu anak laki-laki langsung berjalan melalui tubuh Wang Lin. Setelah kelompok orang ini pergi dari kejauhan, Wang Lin tersenyum pahit. Dia sudah memperhatikan bahwa orang-orang ini tidak nyata. Itu hanya ilusi. Dia menduga bahwa ada kekuatan misterius pada fragmen ini yang bisa membuat ilusi pemandangan dari alam surgawi sebelum hancur. Wang Lin memandang orang-orang yang baru saja pergi dan merasa sedih. Orang-orang itu pastilah penting selama masa hidup mereka, tetapi sekarang semuanya hilang bersama angin, dan satu-satunya yang tersisa hanyalah ilusi. Apa sebenarnya yang terjadi pada alam surgawi sampai menghancurkannya sampai seperti ini? Pertanyaan ini sekali lagi muncul di benak Wang Lin. Setelah merenung sejenak, dia mengikuti ilusi. Orang-orang ini berjalan semakin jauh, sampai akhirnya mereka berhenti di suatu lokasi. Wang Lin melihat dari kejauhan dan melihat pemandangan berubah. Sebuah bangunan tiba-tiba muncul. Ada banyak meja di dalamnya dengan buah-buahan dan anggur diletakkan di atasnya. Ada beberapa orang yang duduk di sekeliling meja berbicara satu sama lain. Sekali, mereka akan melambaikan jari mereka dan teknik akan muncul seolah-olah mereka sedang berdebat tentang sesuatu. Wang Lin menyaksikan adegan ini dan secara khusus memperhatikan semua teknik yang ditampilkan. Dia menarik napas panjang. Orang-orang ini tidak menggunakan bini atau segel. Mereka hanya melambaikan tangan untuk menggunakan teknik. Seolah-olah kekuatan surga ada di telapak tangan mereka dan dapat digunakan seperti yang mereka inginkan. Salah satu orang tiba-tiba berdiri dan dengan marah berteriak kepada seseorang. Kemudian mengulurkan tangan dan menciptakan bola raksasa. Dia menunjuk ke atas dan bola petir perlahan naik ke langit. Wang Lin mengikuti bola, tetapi pada saat yang sama, langit yang cerah menjadi gelap. Bercak cahaya hitam berkumpul menjadi kepalan tangan dan menabrak bola cahaya ungu. Bola petir tiba-tiba hancur dan kepalan petir turun tanpa melambat. Ekspresi orang-orang di dalam tiba-tiba berubah. Dua orang merespons dengan cepat dan pergi keluar untuk memeriksa. Tetapi tinju yang terbuat dari kilat sudah turun. Kekuatan satu pukulan itu langsung melenyapkan semua benda langit di dalam, bersama dengan bangunan. Hanya dua orang yang terbang yang mampu melindungi diri mereka sendiri dengan cahaya berwarna pelangi. Ekspresi keduanya berubah, dan pada saat ini pedang biru Qi terbang melintasi langit dan menciptakan keretakan raksasa. Gelombang angin dingin berhembus dari celah. Tak lama setelah itu, sebuah tangan raksasa muncul di langit dan dengan lembut menjepit pedang di dalam pedang biru Qi.
Pedang itu hancur dan menghilang ke dalam celah. Tapi gagang pedang itu tidak hancur. Terus terbang melintasi langit.